Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu saya lagi dalam Geofisik Series. Hari ini tanggal 10 Oktober bertepatan dengan tanggal lahir saya. Saya ingin berbagi kebahagiaan dalam bentuk sharing pengetahuan mengenai seismik eksplorasi. Topik yang mau saya sharing untuk kali ini adalah sinyal seismik dan noise. Topik ini penting bagi seorang seismologis ataupun seorang seismik interpreter dalam melihat data seismik dan membedakan mana itu sinyal, mana itu noise. Adapun untuk non-geoscientist, semoga teman-teman dapat ilmu atau wawasan baru, teman-teman. Seperti itu. Oke. Outline kita hari ini, saya ingin mulai dengan definisi apa itu sinyal dan apa itu noise. Selanjutnya tipe-tipe dari noise. Dan yang terakhir, beberapa contoh dari sinyal dan noise, bentuknya seperti apa di penopang seismik. Oke, teman-teman. Jadi, sinyal seismik didefinisikan sebagai gelombang yang kontinu sebagai fungsi dari waktu yang merefleksikan kondisi bawah permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Dalam perekaman data seismik, sinyal seismik ini akan disampling pada waktu tertentu atau sampling rate, teman-teman. Jadi, dalam survei seismik, interval sampling itu di antara 1 milisecond sampai 4 milisecond. Adapun untuk survei seismik yang beresolusi tinggi, itu akan disampling di bawah 1 milisecond, teman-teman. Seperti itu. Oke, merefer ke pengertian sinyal seismik ini, maka sinyal diartikan sebagai informasi yang diharapkan yang bisa diekstrak dari data seismik itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan noise itu adalah sinyal seismik yang tidak kita harapkan atau dapat mengganggu sinyal ataupun dapat menutup sinyal atau data yang kita harapkan itu, teman-teman. Oke. Untuk saat ini, teknologi yang berkembang, noise ini ternyata mengandung banyak informasi. Jadi, noise digunakan untuk menurunkan informasi. Jadi contohnya adalah ambient noise atau random noise. Jadi noise ambient ini itu akan dihasilkan dari aktivitas manusia atau lingkungan. Ini digunakan di seismic interferometry dan surface wave tomografi. Jadi kita dapat mencitrakan atau mengimage bawah permukaan dengan menggunakan noise ini dengan cara mengcross korelasikan noise tersebut menggunakan fungsi green sehingga akan didapatkan pulsa-pulsa gelombang yang baru seperti itu, teman-teman. Idenya seperti itu. Dan contoh lain dari noise yang bisa digunakan sebagai informasi adalah diffraction imaging. Jadi teknik ini adalah termasuk teknologi terbaru untuk saat ini di dunia reprocessing maupun di interpretasi based on seismic. Itu menggunakan informasi difraksi untuk memetakan patahan-patahan atau untuk interpretasi heterogeneity. Jadi untuk teknologi saat ini sangat berguna sekali untuk area-area atau lapangan-lapangan yang kompleks seperti teman-teman. Oke. Lalu apa yang disebut seismik dengan kualitas yang bagus? Jadi seismik data dikatakan berkualitas bagus itu mempunyai sinyal to noise rasionya yang besar, teman-teman. Jadi sinyal to noise ratio kita bisa kuantifikasi sebagai perbandingan antara peak amplitude terhadap
root mean square noise. Itu teman-teman. Oke. Jadi kita lihat di kartun ini adalah data seismik, contoh data seismik yang bebas dari noise. Jadi kita lihat data seismik kita itu continuous, flat, tidak ada event-event yang dipping atau miring, ataupun random, seperti itu teman-teman. Kita lihat noisy data nih, data seismik yang noisy. Kita lihat ada event yang continuous, tiba-tiba mempunyai dipping, dan ini berulang sampai ke bawah. Ini adalah tipikal noise yang mempunyai kemiringan atau dipping, teman-teman. Dan kita lihat pengurangan antara data seismik yang free noise dengan data yang mengandung noise. Kita lihat noise-nya itu terlihat berulang dan dia mempunyai kemiringan atau dipping. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat mana itu sinyal yang kita harapkan, seperti ini, continuous, menerus, dan mempunyai amplitude yang bagus. Kalau kita bandingkan dengan data seismik yang poor, yang banyak noise-nya, kita lihat noise-nya sangat kuat di sini, teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa membedakan mana itu sinyal, mana itu noise, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah tipe-tipe dari noise secara umum yang akan kita temui di data seismik, teman-teman. Jadi secara umum kita bagi noise itu ke dalam random noise dan coherent noise. Jadi random noise itu adalah noise yang disebabkan oleh aktivitas manusia, hewan, kendaraan, ataupun sumber dari alam seperti hujan, ataupun dari cuaca, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat random noise ini menutupi sinyal, teman-teman. Dan yang kita harapkan itu adalah sinyal yang lebih kuat dibanding dengan noise. Jadi dengan teknik filtering, di sini adalah FK filter, kita lihat noise-noise yang random ini terlihat hilang, kita eliminasi atau kita kompensasi, sehingga kita dapatkan terlihat event-event yang merefleksikan sinyal. Jadi sinyal ini continuous, mempunyai pola, mempunyai kemenerusan, dan ini adalah korelasi antara data sinyal dan noise ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi untuk random noise itu akan sangat mudah kita eliminasi dengan teknik band pass filtering dan stacking. Apa itu band pass filter, apa itu stacking? Insya Allah ini akan ada di video seismic processing, teman-teman. Itu. Oke. Jadi untuk selanjutnya coherent noise. Jadi coherent noise diartikan sebagai noise yang disebabkan oleh sinyal yang koheren, yang biasanya akan overlap dengan data, dan ini akan kita temui konsisten di setiap data seismik. Contohnya kita akan lihat noise-noise ini dalam bentuk bubble effect, multiple, ghost, ataupun diffraksi, teman-teman. Seperti itu. Jadi coherent noise ini kalau kita lihat di kartun ini, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini contoh aja dari coherent noise adalah ground roll atau gelombang permukaan. Kalau coherent noise ini sifatnya itu akan berulang atau continuous di setiap rekaman. Ciri-ciri dari coherent noise di sini kita lihat amplitudenya besar, frekuensinya rendah, teman-teman. Dan kita lihat ground roll ini atau noise coherent ini akan menutupi data nih, teman-teman. Kita lihat refleksi di sini putus, tertutupi oleh noise ini, teman-teman. Seperti kita lihat di sini, setelah kita gunakan teknik filter, maka coherent noise ini akan hilang. Jadi kita lihat kemenerusan dari data seperti ini, walaupun tidak sepenuhnya hilang, akan tetapi ini cukup bagus dalam mengeliminasi coherent noise, teman-teman. Seperti itu kita lihat.
refleksi dari sinyal cukup bagus saat kita gunakan coherent denoising. Jadi coherent denoising, untuk coherent noise ini memerlukan tingkatan yang lebih kompleks dibanding untuk random noise filter. Jadi teknik-teknik coherent noise ini banyak digunakan di data-data laut seperti deghosting, swell noise, Taufi, dan lain-lain, teman-teman. Seperti itu. Oke. Beberapa contoh dari sinyal dan noise untuk data seismik di darat. Kita lihat ini adalah contoh dari sebuah perekaman data seismik, short gather. Kita lihat di sini gelombang langsung yang berasosiasi juga dengan gelombang refraksi, dan kita lihat ini adalah gelombang refleksi. Gelombang refleksi ini adalah gelombang yang kita inginkan, teman-teman. Ini adalah data dari bawah permukaan yang mengandung informasi. Ini yang akan kita ekstrak, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ini adalah noise yang A dan C ini adalah noise. Yang A itu adalah gelombang dari udara. Dia mempunyai kemiringan hampir mirip dengan gelombang permukaan atau ground roll C ini. Dan kita lihat juga ini surface wave atau gelombang permukaan yang G ini. Ini adalah contoh-contoh dari noise dan sinyal. Jadi sinyal ini yang D atau reflected waves. Sedangkan sisanya adalah noise, teman-teman, yang akan kita hilangkan. Dan ini adalah contoh noise dari channel perekaman yang mati. Seperti ini, teman-teman. Dia mempunyai amplitude yang rendah dan frekuensi yang cukup tinggi, teman-teman, seperti ini. Oke. Untuk contoh realnya seperti ini, teman-teman. Untuk data seismik darat, sebelum dan sesudah kita lakukan filtering, kita lihat di sini, ini adalah data atau sinyal yang kita inginkan, refleksi dari seismik. Ini yang mempunyai dipping, kemiringan adalah noise yang tidak kita inginkan. Begitupun ini direct wave atau gelombang langsung, ini adalah noise yang akan kita hilangkan juga, teman-teman. Itu dengan teknik filter di data seismik raw di short gather, kita akan hilangkan dan terlihat noise yang koheren ini, dipping noise, itu hilang setelah digunakan teknik filtering. Dan ini adalah contoh dari stack atau data seismik yang sudah kita stack dan bisa kita interpretasi, tapi masih mengandung beberapa noise yang random. Seperti ini, teman-teman. Kita lihat ini ada dipping noise yang akan mengganggu dari sinyal atau refleksi utama, teman-teman. Kita lihat refleksi utama ini atau sinyal ini ditutupi oleh noise ini, teman-teman, seperti ini. Dan kita gunakan teknik filter, terlihat bahwa noise yang mempunyai tipikal random dan mempunyai dipping itu hilang, dan kita lihat refleksi atau sinyal-sinyal mulai terlihat jelas, menerus, dan ini akan meningkatkan kepercayaan dari seorang interpreter dalam menginterpretasi lapisan-lapisan bawah permukaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa contoh sinyal dan noise dari data seismik dan cara atau teknik menghilangkan noise-nya, teman-teman. Ini di short gather kita lihat sebelum dan sesudah. Kita lihat ini adalah contoh dari deghosting. Jadi deghosting ini adalah salah satu noise yang diakibatkan dari perekaman pada saat perekaman seismik di laut. Jadi karena perbedaan densitas atau
adanya diskontinuitas antara sumber dan perekam streamer di dalam streamer, maka akan menimbulkan ghosting ataupun multiple. Dalam ini yang bersifat long period atau low period, short period. Seperti itu teman-teman. Kita lihat data sebelum deghosting dengan setelah deghosting, maka noise yang atau side lobe ini, yang hitam ini terlihat tereliminasi, dan yang tertinggal adalah refleksi atau sinyal-sinyal yang kita harapkan. Seperti teman-teman. Kita lihat setelahnya di ghosting, maka yang multiple short period dari ghosting, akibat ghosting, kita lakukan deghosting, maka yang tertinggal adalah sinyal-sinyal yang kita harapkan, refleksi yang kita harapkan. Seperti ini teman-teman. Kita lihat, jadi bersih. Oke, dan ini adalah contoh dari deghosting di stacking, di data stacking. Kita lihat pengaruh dari deghosting, maka kita akan mendapatkan refleksi di cFloor yang lebih jelas. Kita lebih confident dalam menginterpretasi jak refleksi dari cFloor. Seperti ini teman-teman, kita lihat. Selanjutnya kita lihat ke section yang lebih dalam. Kita lihat multiple mulai tereliminasi dan akan terlihat data yang lebih bersih dari noise. Kita lihat event-eventnya juga lebih jelas terlihat dan akan meningkatkan kepercayaan diri dari seorang interpreter untuk menarik horizon di bawah permukaan. Seperti itu teman-teman. Ini sangat bagus teknik deghosting. Kita lihat dari spektrum amplitude sebelum yang warna hitam dan yang warna merah itu sesudah deghosting. Kita lihat sebelum deghosting, terlihat ada nodes yang diakibatkan dari proses ghosting itu. Dengan deghosting, maka nodes itu akan hilang dan didapatkan broad frekuensi yang lebih lebar. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap resolusi dari seismik itu sendiri teman-teman. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh dari data seismik yang mengandung sinyal dan noise, atau di sini kita lakukan teknik swell noise filter. Jadi di contoh ini adalah bentuk dari shot gather yang mengandung noise, swell noise. Kita lihat sebelum kita lakukan teknik swell noise filter dan sesudah. Kita lihat teman-teman. Jadi swell noise itu noise yang disebabkan oleh pengaruh dari streamernya. Jadi streamernya yang bergerak, yang tidak beraturan itu akan mengganggu dari proses perekaman dari seismik itu sendiri teman-teman, dan akan menimbulkan noise swell. Jadi dengan teknik swell noise filter kita lihat dari event-event yang kita harapkan, ini adalah event-event yang kita harapkan, refleksi atau sinyal-sinyal yang kita harapkan. Sedangkan ini noise, backscatter noise, swell noise, dan multiple ini kita lakukan swell noise, maka akan hilang, dan yang tertinggal adalah refleksi atau sinyal yang kita harapkan. Seperti ini teman-teman. Dan ini adalah contoh swell noise filter di stack teman-teman. Ini sebelum, yang sebelah kanan dan sebelah kiri sudah. Kita lihat event-event atau sinyal-sinyal yang kita harapkan tertutup oleh noise yang tidak kita harapkan dengan teknik filter, swell noise filter. Maka kita lihat ini adalah refleksi atau sinyal-sinyal yang kita harapkan akan lebih jelas dibanding yang sebelumnya teman-teman. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kenampakan sinyal dan noise di data seismik yang tentunya akan sangat berguna sekali untuk seorang seismologis atau seismik interpreter dalam mengenal event ini, sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menginterpretasi sebuah data seismik, teman-teman. Oke,
Semoga video kali ini bermanfaat dan insya Allah untuk video berikutnya masih dalam dasar-dasar seismik eksplorasi yang saya harapkan dari dasar ini akan menjadi kerangka berpikir kita untuk memahami yang lebih advance, teman-teman, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.